ini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya dengan judul Sistem Informasi Manajemen Hotspot pada SMK Negeri 5 Banjarmasin menggunakan mikrotik dan SMS. Sebelum saya mulai, saya bahas sedikit tentang keadaan server di SMK Negeri 5 Banjarmasin. SMK Negeri 5 Banjarmasin saat ini punya server dengan router mikrotik router board RB 2011 UIAS yang digunakan untuk manajemen bandwidth dan hotspot gateway. Lalu satu buah web server untuk e-learning dan web sekolah, satu buah web server lagi untuk library. Di sini yang mau saya tekankan adalah saat ini SMK 5 udah pakai mikrotik sebagai hotspot gateway-nya. Latar belakang kenapa saya ngambil judul ini. Pertama, mikrotik belum dapat memberikan laporan-laporan yang dibutuhkan sekolah secara cepat. Nah, kalau dilihat dari gambar yang ada di bawah, itu adalah gambar dari mikrotik yang remote menggunakan pinbox. Itu adalah user yang ada di dalam mikrotik. Kalau dilihat di sini nggak ada tombol cetak atau pengolahan laporan lainnya. Makanya nanti dengan sistem yang akan saya buat, saya pengen bisa memberikan laporan yang lebih efisien. Lalu kedua, pengolahan user yang masih tergolong manual. Jadi kalau di mikrotik itu nanti usernya bisa dikatakan sangat manual ya, karena create user terus diberikan ke masing-masing orang. Itu menurut saya masih sangat ribet. Kalau dilihat dari data siswa SMK Negeri 5 Banjarmasin punya siswa sebanyak 2.401 siswa. Itu kalau buat manual satu-satu mungkin IT administratornya akan pusing. Lalu lanjutannya, latar belakangnya adalah tidak ada dokumentasi lokasi dan informasi mengenai akses point yang terpasang. Itu gambar di sebelah kiri menggambarkan lokasi SMK Negeri 5 Banjarmasin yang saya potret dari Google Map. Lokasinya sangat besar, karena bisa dikatakan SMK 5 sekolah terbesar di Kalimantan Selatan. Kalau di sini selama ini tidak ada dokumentasi mengenai akses point. Jadi misalkan AP ini dipasang di bangunan, itu username-nya apa, password-nya apa, IP-nya berapa, selama ini nggak ada seperti itu. Jadi nanti saya pengen bikin sistem yang bisa memetakan atau mendokumentasikan pemasangan lokasi titik-titik hotspot atau akses point. Gitu. Lalu lanjutannya, rumusan masalah ini bisa dibaca aja. Bagaimana merancang dan membangun suatu sistem informasi manajemen hotspot di sekolah yang mampu mengelola user hotspot sekolah menggunakan mikrotik dan SMS gateway. Lalu bagaimana merancang dan membangun suatu sistem informasi manajemen hotspot di sekolah yang mampu memetakan lokasi pemasangan akses point. Terus bagaimana merancang dan membangun suatu sistem informasi yang mampu mengelola pelaporan, dan bagaimana implementasi penggunaan PHP dan MySQL dengan menggunakan API mikrotik dan SMS gateway sebagai basis hotspot. Tulang lingkup. Jadi nanti akan saya bahas di dalam skripsinya, rencananya bahwa bagaimana cara koneksi mikrotik dengan sistem itu akan ada di aplikasinya, pembuatan profil penggunaan hotspot, proses aktivasi user, mungkin seperti di kampus kan itu para aktivasi akan saya buat mirip seperti itu, lalu proses identifikasi user online, proses pengolahan data lokasi sesuai. Lanjutnya, satu alasan kenapa pakai mikrotik. Kenapa pakai mikrotik? Tadi seperti saya katakan di awal bahwa SMK Negeri 5 Banjarmasin itu sudah menggunakan mikrotik sebagai hotspot gateway-nya. Selain itu, mikrotik itu juga udah cukup handal, merupakan router yang handal ya. Sebelumnya saya kenalkan dulu mikrotik nih. Mikrotik itu ada dua buah versi. Yang pertama ada versi OS-nya aja yang diajarkan dijual berdasarkan OS-nya aja. Yang kedua itu dijual dalam bentuk board. Ini adalah router board RB 750. Nanti rencananya saya pakai ini. Kelebihan mikrotik ini untuk segi autentifikasi hotspot sangat bagus, karena mikrotik punya yang namanya kapasitif portal, di mana setiap user itu bisa punya satu username dan punya satu password. Berbeda dengan pengamanan hotspot yang selama ini, kalau mungkin WPA, PSK itu satu kata kunci untuk semua user, atau WP juga satu kata kunci untuk semua user. Terus kenapa harus dengan SMS gateway? Alasan nyatanya kenapa dengan SMS gateway? Kalau tadi ini nanti sebenarnya aktivasi atau create usernya akan saya buat dengan dua cara, melalui web dan
SMS gateway. Akan tetapi kalau saya pertimbangkan, kalau web saja itu akan makan waktu cukup lama karena dia harus connect ke server dulu, terus klik sini. Tapi kalau dengan SMS itu akan lebih cepat. Misalkan cukup ketik teks spasi bla 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 bla, itu langsung bisa diaktifasi. Lalu lanjutannya, kenapa menggunakan Gamu? Di sini aplikasi yang saya pilih untuk SMS gateway-nya saya pilih Gamu. Kenapa Gamu? Gamu itu sudah menurut saya mudah handal karena support hampir semua modem ataupun handphone, banyak sekali. Selain itu, Gamu cara kerjanya juga cukup sederhana. Untuk ngirim SMS, kita cukup melempar pesannya ke dalam hotbox. Nanti Gamu akan memindahkannya ke send item lalu dikirim. Seperti itu. Saya udah nyoba Gamu beberapa kali untuk respon SMS, auto responnya cukup cepat. Begitu saya send, saya buat auto responnya balas ke saya mungkin sekitar 20 atau 30 detik saya udah dapat respon balasan dari Gamu. Lalu lanjutannya, bagaimana mikrotik dan sistem yang akan dibuat bisa saling berhubungan. Nanti sistem yang saya buat ini dia akan terpisah dari mikrotik. Karena saya bukan orang mikrotik, saya akan berusaha menyambungkan sistem dengan mikrotik. Bagaimana cara nyambungnya? Di sini saya akan pakai yang namanya API. Apa sih API? API itu singkatan dari Application Programming Interface. Jadi API itu kumpulan perintah-perintah, kode atau protokol yang digunakan oleh programmer untuk menghubungkan suatu aplikasi dengan sistem operasi lainnya. Jadi nanti antara aplikasi saya dan mikrotik itu bisa saling berhubungan. API-nya pakai apa? Saya pakai API PHP. Tuh, ini API PHP dibuat pertama kali tahun 2010 oleh Dennis Basta. Lalu kemarin saya lihat perkembangannya, update terbarunya untuk router ES versi 6 itu oleh Christian Group, orang luar semua yang bikin. Ya. Nah, ini topologi jaringan. Nah, karena tadi manajemen hotspot saya buat seperti ini. Jadi nanti di dalam server saya akan ada ADSL modem internet, ADSL modem tentunya untuk mendial koneksi internet. Lalu mikrotik RB750 itu sebagai hotspot gateway dan manajemen hotspotnya. Lalu sistem yang akan saya buat di situ akan saya buat server dengan satu modem untuk proses aktivasi dan lain-lainnya. Terus di bawah mikrotik RB nanti kalau implementasi sebenarnya itu akan saya tambahkan hub, lalu dibagi akses point ke beberapa jurusan yang ada di sekolah. Ini lanjutannya, ini adalah diagram konteks. Kita langsung ke DFD level 0 aja supaya kelihatan lebih jelas. Nah, di DFD level 0 itu bisa dilihat user hotspot nanti ini bisa banyak. Di sini saya sederhanakan jadi siswa dan guru aja dulu. Jadi nanti user hotspot bisa aktivasi user, terus nanti ada sudah data usernya, tabel untuk pencocokan, terus kode aktivasi dicocokkan. Jika itu berhasil, maka lihat proses 1.3 akan dilakukan pembuatan user. Username password satu disimpan ke database dan satu di create ke dalam mikrotik. Satu lagi ini saya beri contoh yang membuat profile hotspot. Jadi kalau membuat profile hotspot, satu dimasukkan ke database dan satu di create ke dalam mikrotik seperti itu. Ini lanjutannya adalah tabelnya ada beberapa yang tidak saya masukkan di dalam sini, itu bawaan Gamu. Tabelnya rada asing jadi nggak saya masukkan. Terus ini tabel yang saya buat ada admin dan log admin. Admin di sini untuk nyimpan data admin. Lalu log admin itu digunakan untuk nyimpan semua aktivitas admin. Misalkan admin ngedit, ngapus, dia berbuat apa aja akan disimpan ke dalam log admin. Lalu di situ ada kode aktivasi. Kode aktivasi ini berhubungan dengan profil. Jadi nanti misalkan profilnya guru, dia diberi kode aktivasi yang untuk guru. Profilnya siswa, dia diberi kode aktivasi untuk siswa. Profilnya tamu diberi untuk tamu. Terus itu ada tabel inbox, outbox, send item. Ini adalah bawaan dari Gamu. Inbox itu nanti semua pesan masuknya ditampung dalam situ. Terus outbox menyimpan sementara pesan sebelum dikirim. Lalu AP itu singkatan dari access point, itu nanti akan memetakan lokasi access point. Ini rancangan input dan output. Halaman utama seperti ini. Nanti sebelah kiri akan ada static hotspot, sebelah kanannya status server, bagaimana SMS gateway-nya, terus bagaimana mikrotiknya, terus bagian bawah adalah user-user yang baru aktivasi. Sebelah kiri ada menu home, profile hotspot,
kode aktivasi, kelola user online, pelaporan, setting mungkin nanti akan ditambahkan saat implementasi karena belum tahu ini jalannya seperti apa. Ini laporan, ada laporan user online. Terus ini adalah status penggunaan hotspot per tahun. Nah, seperti itu aja. Saya kembalikan ke moderator. Luar. Enggak. Ini punya Wibowo adalah salah satu topik atau pembahasan yang belum pernah dibahas sebelumnya. Jadi kemarin sudah sangat jelas dan bisa dikatakan sudah bagus kan daripada yang lain. Masalahnya dari dulu belum pernah ada yang mengambil topik pembahasan seperti ini. Kalau saya rata-rata topik penelitian dari mahasiswa saya hafal karena saya mengikutkan kan. Tapi kalau yang menggunakan antara Mikrotik sama SMS gateway itu belum ada. Kalau bedanya kira-kira Pak yang di kampus sama yang di SMK 5? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Kalau di kampus kan saya lihat untuk sementara ini yang saya lihat dengan mata pelajaran saya nggak tahu back end di belakang sistem yang ada di kampus itu. Kalau kampus aplikasinya hanya lewat SMS. Saya buat dua versi, satunya lewat web dan satunya lewat SMS. Lalu saya juga nggak tahu bagaimana sistem back endnya punya kampus. Punya saya akan ada pemetaan lokasi akses point gitu. Berarti yang pertama ibaratnya kalau antara di kampus sama di SMK 5 kalau secara nyatanya itu lebih banyak menunya yang di SMK 5 kan. Masalahnya pertama kalau di sini masih menggunakan SMS gateway yang di sini kan. Kalau di sini juga yang pertama belum ada untuk yang tamu. Tadi kalau yang punya Wibowo itu antara siswa, guru, tamu itu semuanya disediakan. Tapi kalau masalah proses untuk loginnya semuanya sama. Proses loginnya sama, hanya teknik aktivasi mungkin nanti agak sedikit beda. Kalau login sama-sama satu portal, tapi kalau aktivasi mungkin nanti untuk guru ini yang akan saya bedakan nanti yang pasti ada guru dan siswa Pak. Kalau guru saya sederhanakan lebih rumit sedikit ketimbang siswa. Tahan bunyi. Dalam manajemen sistem ini bisa nggak melihat URL apa aja yang diakses oleh siswa? Sebenarnya kalau dari Bunyinya gini. itu ada namanya fungsinya torch Pak. Tapi itu bukan URL real yang ditampilkan kalau di torch itu cuma IP yang diakses. Kalau saya ingin membuat URL apa yang diakses oleh orang itu saya harus tanam lagi satu namanya proxy server dulu menjadi ini Pak. Sebenarnya bagusnya laporan grafiknya nanti ketahuan situs apa aja sih dari lingkungan SMK itu yang sering diakses. Nah itu kan jadi evaluasi nantinya. Karena laporannya nanti tentang siswa dalam waktu 1 tahun. Nah, situs apa yang sering diakses oleh orang yang ada di lingkungan tersebut, nah, itu jadi laporan. Ya, kemudian sistem lognya ya, lognya bisa nggak dijadikan laporan? Lognya misalkan ada orang yang IP address yang asing yang sering menyerang, bisa tambahkan aja laporannya, jadi ketahuan. Artinya kita memiliki selain di sistem, ya, kita memiliki laporan di dalam manajemen kita. Oh ini IP address yang diganggu lah, ya. Jadi ada manajemen ininya. Dan kemudian selain itu, sebenarnya banyak bisa dijadikan laporan, ya. Kemudian laporan grafik tentang situs tadi bisa ditambahkan. Tapi mampu nggak kira-kira? Itu nanti dicari caranya. Sepertinya sih bisa. Bisa ya kan, jadi ketahuan oh dalam lingkungan ini situsnya apa aja sih yang dibuka kelihatan ya. Jadi siswa juga buka yang porno-porno kelihatan juga. Banget. Lewat sistem kan nanti bisa di blacklist ya situsnya. Sini nggak dibikin lagi, nggak dibikin juga laporan yang situs yang di blacklist. Bisa nanti tambahkan kan misalkan providernya tidak memblacklist, sistem bisa di blacklist. Ya, salah satu contoh misalkan di sini itu punya di YouTube, misalnya apa siswa mahasiswa mau buka YouTube kasihan yang lain-lain, ya bandwidthnya dihantam semua.
Ya kan? Makanya kalau yang menggunakan WiFi biasa ya situs-situs yang memakan WiFi biasanya di blok di ininya di dalam. Jadi nggak bisa, padahal ya kalau yang admin yang lain ya bisa aja sebenarnya mengakses, cuma ada batasan untuk mahasiswa dibatasi itunya. Bisa nanti dikasih laporan, ya kan? Artinya nanti kalau ada misalkan sidak atau apa dari ini, berarti sekolah ini sudah menerapkan yang namanya penangkalan yang terhadap misalkan situs-situs berbahaya melalui dengan sistem ini. Walaupun ya di handphone dia bisa buka, tapi lewat akses ini kan tidak bisa dibuka. Nah, bisa nanti jadikan laporan juga. Banyak nanti laporannya sebenarnya, ya banyak, nanti tambahkan aja. Karena apa? Karena semakin itu semakin bagus. Ya, yang kamu bikin kan semakin banyak laporannya. Kan intinya tujuannya laporan itu ya. Oh, berarti tujuan sistem ini banyak. Selain manajemen secara keseluruhan, dia bisa menghasilkan yang namanya nanti berdasarkan laporan ada yang namanya evaluasi. Nah, misalkan, di sini ternyata situs yang sering digunakan yang bermanfaat, bisa dapat bantuan nanti dari pemerintah untuk bandwidth misalnya, ya. Kemudian di situs ini, Kominfo memberikan penghargaan, apresiasi misalkan dari sistem itu udah bisa memblok akses-akses yang akibatnya misalkan porno atau radikal misalkan, kan sejenis pencegahan ya. Nah itu seperti itu jadi laporan. Kemudian grafiknya bagus ya, walaupun cuma satu ya. Ini cuma pengen dibuat banyak Pak, tapi buat itu agak sedikit membosankan. ya kan, salah satu contohnya aja kan. Iya. Nanti bisa ditambahin. Jadi bagus loh jadinya. Jadi kalau ada apa-apa kamu misalkan biasanya kalau di SMK itu udah ISO ya, belum ya? Nah, kalau biasanya kan diperlukan orang kayak gitu. Ya kan, laporan bukti bahwa siswanya maaf sini ada bukti realnya gitu ya. Walaupun sebenarnya di mikrotiknya juga kelihatan, tapi kan di mikrotik bisa dibukti laporan, cuma bisa dilihat aja. Paling di komputer jadi lapor ya masalah ya. Nah, kamu bikin yang bentuk yang benar-benar bagus, nanti kasih kopnya SMK gimana gitu. Nanti sudah lewat sistem, ya sistem yang kamu buat. Jadi kalau perlu masuk ke mikrotik lagi lewat sistem, udah kita mau frame segala sesuatunya. Jadi tambahkan laporannya nanti ya. Oke, yang mau tambahkan. Ya, silakan. Pertama, nama saya Bang Hakim ya. Judulnya menarik ya, jadi saya sedikit suka melihatnya ya. Jadi merasa kayaknya ini menarik banget gitu. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah pertimbangan Anda menggunakan mikrotik RB 350 itu apa? Karena kan jumlah siswanya tadi disebutkan 2.500 orang ya, lebih ya. Jadi apa pertimbangan Anda menggunakan RB 350? Apakah nanti di situ tidak ada pembatasan user yang masuk ada berapa atau bagaimana, atau bebas 2.500 misalnya ada satu sekolah 2.000 orang mau masuk sekalian, bisa nggak? Jawab ya. Silakan. Kenapa pakai RB 750? Karena kalau nanti mungkin implementasi benar-benar di sekolah itu saya nggak pakai RB 750. Tapi kenapa di sini saya pakai RB 750 untuk skripsi ini? Karena ini harganya yang paling murah. Tapi kalau yang di SMK 5-nya yang apa aja? Ini pakai yang ini Pak, 2000 ini 2000 Yang 2000. Kenapa nggak pakai itu aja, nanti langsung diimplementasikan di SMK-nya juga boleh bisa ya? Boleh itu Pak, nanti kalau misalkan ada sedikit kesalahan kan susah kalau mau memang nggak jadi. Enggak, kalau di sini kan implementasinya langsung begitu aja. Jadi kalau yang kayak apa, ya gangguannya yang bilang ya kan orang nggak ngerti juga gangguan seperti apa. Ya, itu pertanyaan pertama ya. Jadi memang RB 350 ini punya keterbatasan ya untuk menampung user ya. Dan yang kedua adalah ini kan menggunakan SMS gateway, kita menggunakan bantuan provider ya, benar nggak? Menggunakan bantuan provider, terus ada pertimbangan biaya di sana nggak? Gimana kalau SMS kan balas SMS-nya pakai biaya tuh, apalagi kan kalau misalnya beda provider, beda operator kan biasanya biaya kan lebih mahal. Apakah ada pertimbangan sampai ke sana atau bagaimana? Kalau sementara ini saya belum mempertimbangkan
diturunkan, tapi nanti kalau masalah biaya sekolah biasanya sih kalau masalah IT itu open saja, jadi saya minta apa insya Allah selalu. Nomor teleponnya jangan nomor cantik ya, intinya itu aja sebenarnya. Jangan yang beli yang 4 angka, kalau 4 angka mahal ya. Yang paling 200.000 sebulan. Buat biaya kembali SMS-nya dia lah Pak ya. Karena kan biasanya SMS itu cuma daftar aja. Daftar kan enggak. Kalau nya daftar 10.000 orang udah daftar udah selesai. Jadi SMS ini enggak terlalu kepake sebenarnya ya. Pakai free. Enggak, nanti bisa dibikin nanti tambahan alternatifnya nanti SMS gateway-nya dia tidak cuma 1 nomor, tetapi ada 3 nomor dengan provider yang berbeda. Nah, tergantung orang SMS-nya. Ketika orang SMS tertentu partisipasi, maka yang ini otomatis partisipasi juga dia balasnya atau reply-nya. Saya pertimbangan kayak gitu ya. Tapi kalau yang nggak cantik yang nomor biasa itu ya paling 200.000 sudah itu juga banyak perusahaan berlebihan karena nggak daftarnya nggak beda. Kalau aksesnya mungkin aksesnya ini kan tetap ya artinya ada misalnya pembatas waktu misalnya 6 jam baru minta voucher lagi enggak. Itu nanti saya dibuat di profil Pak, kayaknya nanti rencananya saya buat per 6 bulan untuk siswa. Kalau yang khusus nggak usah per 6 bulan, biar aja sampai dia kelas 3 dari 1 kelas 3 kan gitu ya kan, kecuali dia begitu sudah masa 3 tahun baru dia out, baru dia otomatis mati ya. Artinya tuh ini masanya 3 tahun jangka waktunya. Beda kalau misalkan di tempat umum atau tempat publik ya, misalkan di tempat publik itu kayak di pasar itu kan nggak tetap orang yang datang. Kalau di sekolah kan orang yang tetap ya gunanya 3 tahun itu ya. Dia kan nggak mengganggu bebek juga ya, makanya terganggu ya, mengganggu. Tapi malah bagus lagi nanti ketahuan usernya yang semasa dari kelas 1 sampai kelas 3. Wah, itu kan ketahuan aktif apa enggak nih dia mengakses segala macam. Itu ada nanti di dalam sistemnya itu. Tapi intinya yang keamanan juga bagus masukin ya. Walaupun di Windows-nya udah ada, tapi kenapa enggak aja kita convert ke dalam bentuk laporannya. Dan ada setidaknya kita dalam sistem ini ada fungsinya yaitu pencegahan. Karena tadi situs-situs di dalam sistem ini kita bisa memanage ternyata ada orang asing yang mencoba untuk masuk ke sistem kita. Nah itu ya. Ya mungkin dari saya itu aja. Nah lagi judulnya keren ya.